Bismillahirrahmanirrahim. Bab 5 halaman 56. Haji. Faslun fi man yajibu alaihi al-hajju wal umratu. Faslun, adapun ini ialah pasal fi man yajibu, di dalam menerangkan orang yajibu yang wajib alaihi atas man al-hajju apa haji wal umratu dan umrah. Yajibu wajib al-hajju apa haji wal umratu dan umrah fil umri dalam seumur hidup marratan satu kali. Marratan satu kali. Alal muslimil hurri, atas orang Islam laki perempuan yang merdeka, al mukallafi yang mukallaf, al mustati'i yang mampu secara fisik, bima dengan sesuatu, yusiluhu wa yarudduhu ila watanihi, menyampaikan apa mahu kepada orang, wa yarudduhu dan pulang, dan kepulangan orang, mampu memulangkan orang atau pulangnya orang itu ila watanihi, ke tanah airnya. Fadilan andainihi, dalam keadaan berkecukupan lebih dari hutangnya, wa maskanihi dan tempat tinggalnya, wa kiswatihi laiqaini bihi dan pakaian yang layak baginya, wa mu'nati man alaihi mu'natuhu dan biaya orang yang wajib dinafkahinya, muddata dhihabihi wa iyabihi, selama ia pergi hingga pulangnya. Haji itu adalah satu ibadah. Di dalam Islam itu ada ibadah yang pertama, lokasinya itu terbatas. Yang kedua lebih luas. Yang ketiga lebih luas. Kemudian yang keempat lebih luas lagi. Yang pertama yaitu sholat jamaah di rumah untuk yang lebih luas. Yang kedua di masjid 5 kali sehari sholat berjamaah fardu kifayah menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Ahmad bin Hambal itu fardu ain. Kemudian ada lokasi yang lebih luas jangkauannya yaitu sholat Jumat seminggu sekali. Yang lebih luas lagi jangkauannya itu sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Itu bisa sekampung, bisa sedesa. Dan yang paling luas jangkauan ibadah ini ialah ibadah haji. Ibadah haji bisa memperkenalkan umat Islam seluruh dunia kepada setiap muslim dan muslimah untuk berkenalan dengan berbagai suku dan bangsa di atas bumi ini. Jadi ada dari Malaysia, dari Singapura, dari Cina, dari India, dari Pakistan, dari Uzbekistan, dari Turki, Aljazair, Tunisia dan seterusnya, dari Eropa.
itu ketemu di tanah suci Mekah saat tawaf, saat umroh, saat haji, mulai dari tawaf, jumarat, dan sa'i dari Safa ke Marwah, kumpul dengan orang berbagai bangsa. Hukumnya ibadah haji ini bagi setiap muslim dan muslimah fardu ain, dengan syarat mampu, dewasa, ada kendaraan aman. Kalau tidak aman, baik secara ketentraman, ketenangan dari peperangan, atau aman dari penyakit seperti COVID misalnya, harus dinyatakan tidak ada COVID dan lain sebagainya. Tempat tinggal dan lain sebagainya. Jadi orang wajib menunaikan ibadah haji 1 kali dalam seumur hidup. Wajibnya itu 1 kali. Tapi di negeri kita ibadah haji itu ada, selain kepuasan spiritual, itu ada peningkatan strata sosial. Jadi ada ungkapan dia sudah naik haji 5 kali, 10 kali, 17 kali, dan seterusnya. Padahal seseorang yang menunaikan ibadah haji itu hukum wajibnya hanya 1 kali. Lebih dari 1 kali itu sunnah. Tapi ada orang yang berpendapat bahwa haji lebih dari 1 kali itu bukan mendapatkan pahala, tapi mendapatkan 1 dosa. Karena ketika misalnya jatahnya Indonesia itu 250 ribu orang jatah untuk jamaah Indonesia, 250 ribu. Ketika orang yang sudah haji kayak saya ini sudah berkali-kali haji, itu masuk ke porsi haji, berarti menghalangi orang yang fardu ain, padahal kita cuma sunnah. Kalau kita masuk, yang fardu ain akan tersisihkan. Sehingga almarhum Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, itu mengatakan haji lebih dari 1 kali itu haram. Itu pendapat. Tapi kalau mengingat antrian panjang sekarang luar biasa. Sekarang itu minimal menunggu 30 tahun. Jadi kalau kamu nanti baru haji setelah umur 50 kalau daftar sekarang. Tapi semuanya itu terserah rezeki. Ada namanya haji furoda, itu antara sah dan tidak sah secara hukum negara, karena jatahnya itu terbatas, hanya berapa orang, bayarnya itu 200 juta, 300 juta. Tapi orang yang berangkat saja, kita nggak bisa nyalahkan orang itu, karena itu kepuasan spiritual, kenikmatan spiritual. Orang itu kalau sudah sholat di dekat Ka'bah, orang sholat di dekat Multazam, di dekat sumur Zam-Zam, sholat di Raudhah, itu nikmat yang tak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali yang bersangkutan.
Orang bisa saja mengatakan, kok bisa? Bisa saja. Karena itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah haji itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah, laki Islam perempuan, yang mampu biaya dan aman perjalanannya, pulang dan pergi, serta aman yang ditinggalkan, tercukupi biaya hidupnya setelah ditinggal selama kurang lebih 40 hari ya. Masa haji itu dari antrean itu 40 hari. Nah, kalau misalnya tidak mampu ya tidak wajib. Belum punya dana yang cukup ya tidak wajib. Faslun fi arkanil haji wal umrati. Adapun ini ialah suatu pasal menerangkan rukun-rukun haji dan umrah. Wa arkanul haji al-ihramu. Adapun rukun-rukun haji yang pertama ialah ihram. Ihram wal wuqufu bi Arafata, dan diam di Arafah, satu tempat itu. Wat tawafu bil baiti, dan tawaf di Baitullah. Was sa'yu bainas Safa wal Marwati, dan sa'i di antara Safa dan Marwa. Wal halaqu awit taksir, mencukur atau memendekkan rambut. Wahia illal wuqufu arkanun lil umrati. Semuanya itu ihram, tawaf di Baitullah, sa'i di Safa dan Marwa, bercukur itu rukunnya umrah. Walihadhil arkani furudun wa syurutun, dan ialah bagi rukun-rukun ini adapun fardu-fardu dan syarat-syarat la budda min muraatiha, yang harus dijaganya, yang harus dipenuhinya. Catatan, Arafah adalah daerah luas di luar kawasan Mekah. Ada daerah yang luas di luar kawasan Mekah. Orang berhaji cukup diam di bagian tempat manapun dari bukit ini. Dari daerah yang luas itu, dari lapangan yang luas itu. Bukan bukit ya, lapangan, halaman yang luas itu. Itu dirubah itu, halaman yang luas itu. Meski hanya sebentar. Waktu wukuf di Arafah ialah antara masuk waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah hingga fajar hari raya kurban 10 Dzulhijjah. Meskipun dalam kondisi menaiki kendaraan, lewat atau tidur sejenak di tempat ini sudah cukup. Ihram. Faslun fima yahrubu alal muhrimi wal muhrimati. Larangan bagi wanita atau pria yang sedang berihram. Wa haruma ala man ahrama, haram atas orang yang berihram. Siapa man? Tibun, memakai wewangian. Wadahnu ra'sin,
wa lihyatin, minyak rambut dan janggut, wa izalatu dhufrin wa sya'rin, dan memotong kuku dan rambut, wa jima'in wa muqaddimatihi, bersetubuh dan percumbuannya, wastiyadi saydin ma'kulin barriyin, dan berburu, waktu nikahin dan akad nikah, wastiyadu saydin ma'kulin barriyin, dan memburu binatang buruan yang bisa dimakan, binatang darat yang bisa dimakan, bukan laut. Wa ala rajulin satru ra'sihi, dan bagi laki-laki haram menutup kepalanya. Jadi pakai kopiah itu haram ketika ihram. Pokoknya menutup kepala itu haram. Walubsu mukhitin, dan memakai pakaian yang bertangkup. Wa alaiha, dan atas perempuan haram juga satru wajiha, menutup wajahnya, wa kufazin, dan memakai kaos tangan. Nanti kalau sudah haji akan dilatih manasik itu. Faslun fima yajibu bi fi'li muharramatil ihram. Di dalam pasal ini, di dalam menerangkan sesuatu yang wajib sebab melaksanakan yang diharamkan pada waktu ihram. Faman fa'ala syai'an min hadhihi, barang siapa yang melakukan sesuatu min hadhil muharramati, dari ini yang diharamkan, fa alaihil ismu, berdosa, wal kafarah, dan denda, wa yazidul jima' bil ifsad, dan bagi yang berkumpul tidur suami istri ibadahnya rusak, wa wujubil qada'i fauran, dan wajib menggantinya dengan segera, wa itmamil fasidi, dan menyempurnakan ibadah yang telah batal tadi. Coba dilanjutkan. Ada Humaidi. Lanjutkan itu, kamu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Iya. Fima yajibu bi fi'li muharramatil ihram. Sudah, lanjutkan itu yang di bawah. Denda pelanggaran larangan saat ihram. Faman fa'ala syai'an min hadhil muharramati fa'alaihi al-ithmu wal kafaratu, wa yazidul jima'u bil ifsad, wa wujubil qada'i fauran, wa ithmamil fasidi. Siapa saja yang melanggar larangan, ia mendapat konsekuensi: 1 berdosa dan 2 kafarat. Kalau bersetubuh itu lebih. Selain batal hajinya, ia wajib segera mengqada dan menuntaskan yang batal. Faslun fi wajibatil haji wal umrati. Perkara-perkara yang wajib dalam haji dan umrah. Wa yajibu ayyuhrima minal miqat, wa fil haji mabitu Musdalifata wa Minan, wa ramyu jamratil aqabati yauman nahri, wa ramyul jimari 3 ayyam at-tasriki, wa tawaful wada. Wajib ihram dari miqat. Dalam haji wajib: 1 bermalam di Musdalifah dan Mina, 2 melempar jumrah Aqabah di hari kurban, 3 melempar jumrah yang 3 di hari tasyrik, dan 4 tawaf wada.
Catatan, mikot adalah waktu atau tempat yang ditentukan oleh syariat dalam mengawali haji dan umrah. Ada dua macam mikot, zamani atau waktu dan makani atau tempat. Mikot zamani untuk haji ialah bulan Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari pertama Dzulhijjah. Sedangkan untuk umrah ialah semua bulan dalam tahun kecuali 2 waktu, setelah tahallul hingga beranjak dari Mina di hari tasyrik dan ketika masih berihram haji. Berdasarkan tuntunan manasik haji dan umrah terbitan Kemenak, berikut daftar lokasi mikot makani yang dilakukan oleh jemaah asal Indonesia. 1. Jemaah gelombang 1 yang mendarat di Madinah mengambil mikot di Bir Ali atau Zulhulaifah. 2. Jemaah gelombang 2 bisa mengambil mikot di lokasi berikut. A. Asrama haji embarkasi di tanah air. Berihram sebelum mikot masih dianggap sah menurut jumhur ulama. Namun, bagi jemaah yang telah memulai ihram dari asrama haji embarkasi, wajib menjaga diri dari larangan ihram, mulai dari perjalanan selama 8 sampai 11 jam hingga tahallul. B. Dalam pesawat, ketika pesawat melintas sebelum atau di atas Yalamlam atau Qarnul Manazil, mengingat pesawat bergerak dengan kecepatan lebih dari 800 km per jam atau lebih dari 1 km per detik, jemaah hendaknya segera melaksanakan niat ihram setelah kru pesawat menyampaikan pengumuman. Dan C. Bandar Udara King Abdul Aziz atau KAIA, Jeddah. Lokasi ini dijadikan mikot sejak Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa pada 28 Maret 1980 tentang keabsahan Bandara Jeddah dijadikan mikot, lalu fatwa tersebut dikukuhkan kembali pada 19 September 1981. Sudah. Nah, haji itu wajib 1 kali. Haji dan umroh itu wajib 1 kali. Selebihnya itu sunnah. Banyak anak-anak yang mendapatkan rezeki, kemudahan rezeki dari Allah yang berkesempatan menunaikan umroh. Umroh bisa diniati umroh wajib, bisa diniati umroh sunnah. Oleh karena itu, yang harus dipahami bahwa orang menunaikan ibadah umroh itu, kalau sekarang yang tren itu umroh, haji itu jarang. Itu adalah sifat atau sikap atau perasaan yang sangat privasi, sangat pribadi, sehingga kita tak bisa menyalahkan orang. Kan kadang-kadang orang itu berpikir begini, lebih baik dibuat amal jariah, dibuat madrasah, sekolah yang bermanfaat untuk kepentingan umum daripada dibuat umroh berkali-kali. Umroh itu kan 30 juta minimal itu ya, 30 juta. Nah itu kalau disedekahkan daripada dibuat umroh berkali-kali. Ada orang punya pikiran seperti itu. Lebih baik dijariahkan untuk masjid, untuk musola, untuk sekolah, untuk kepentingan masyarakat umum. Nah, kita sama-sama memahami orang yang punya pemikiran seperti itu rasional dan masuk akal. Tapi kita harus tahu juga bahwa orang itu punya perasaan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang itu hanya melihat dari satu sisi. Ada orang itu kalau umroh kemudian mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, ke lapangan dada.
Jadi bisa nikmat ketika tawaf, ketika sholat di Masjidil Haram, merasa lebih khusyuk, merasa lebih dekat pada Tuhan. Itu yang mahal harganya. Tapi yang pasti kalau umroh hanya untuk supaya dibilang wah, kaya banget dia bisa umroh berkali-kali misalnya, itu yang tidak baik. Tapi kalau niatnya berdoa, mencari kebahagiaan, ada orang itu yang kebahagiaannya kalau umroh. Kalau umroh itu merasa tentram, merasa bahagia gitu. Kita nggak nyalain juga itu. Tapi ada orang yang berpendapat bahwa lebih baik digunakan untuk amal sosial. Biaya umrohnya misalnya sudah 3 kali umroh, itu sebaiknya tidak umroh kata orang itu. Uangnya disedekahkan pada fuqara dan wal masakin. Karena di lingkungan kita ini banyak masyarakat yang terlilit utang, terutama terlilit utang pada rentenir yang setiap pagi ditagih utangnya sampai almarinya dijual, meja kursinya dijual, piringnya dijual untuk biaya yang sebenarnya nggak jelas karena sudah terjerat rentenir. Nah, menurut orang itu yang berpendapat bahwa ketimbang umroh lebih baik disedekahkan kepada orang yang banyak utangnya. Ya, tapi ya terserah orangnya saja. Itu satu pendapat. Mudah-mudahan semuanya bisa nyampe Mekah Madinah ya Naya. Udah dibaca kalamun.